Halo teman-teman semua, selamat datang lagi di Bisa Trading teman-teman ya. Di video kali ini kita akan bahas mengenai daily bias teman-teman atau kecenderungan di hari itu. Jadi teman-teman ya, saya melanjutkan video dari Mastering XAU USD. Kita masuk ke episode yang kedua teman-teman. Ya, setelah teman-teman mengerti area peak, area base ya, atau area swing high atau area swing low, terus teman-teman juga mengerti arah trend. Selanjutnya teman-teman juga mengerti dengan fundamental factor-nya apa yang terjadi di hari itu. Nah, pertanyaannya ini akan lebih kompleks teman-teman. Apakah kita entry buy atau kita entry sell di hari itu? Betul ya teman-teman ya, itu menjadi pertanyaan. Oke, teman-teman bisa menentukan harga sedang naik atau harga sedang turun. Pertanyaannya kita entry-nya kapan? Ya, apakah di hari ini kita entry buy ataukah di hari ini kita entry sell, teman-teman? Ya. Nah, di sini kita mulai dulu teman-teman dari pemilihan time frame ya. Kalau untuk daily bias, saya biasanya menentukan daily bias itu di daily dulu teman-teman ya. Yang dimana kalau misalnya ya saya melihat candlestick hijau seperti ini ya, saya biasanya lihat dulu nih market sedang naik atau sedang turun. Apakah market sedang naik atau market sedang turun seperti ini ya. Jadi kalau kita lihat di entryan kita kemarin teman-teman di sini ya, di hari Jumat teman-teman ya, kita entry-nya di hari Senin. Market di hari Jumat itu close-nya bullish, teman-teman. Ya, ini adalah closing bullish. Ini daily candle-nya. Maka saya dapat informasi nih, di daily candle ini ada peristiwa apa? Kenapa harga bisa naik tiba-tiba? Ya, kalau kita turunkan time frame ya, teman-teman ke 1 jam, ya, harga naik teman-teman ya di Jumatnya. Ya, yang awalnya harga berhasil retest ke area key levelnya yang di sini ya, tidak bisa hold di bawah, artinya harga masih ada potensi untuk naik. Dan saya biasanya lihat apakah di sini ada berita atau news. Ternyata ada teman-teman. Kalau teman-teman perhatikan ya, di jam 12 malam teman-teman ya, ini mengalami pergerakan yang sangat bullish karena Donald Trump ya memberikan tarif 100% kepada China ya. Yang artinya apa? Yang artinya market sudah mulai merespon bullish ya, dan kita dapati ya di candle daily hari Jumat ya, harga sebenarnya kita putar dulu ya. Ini kita putar ke belakang teman-teman. Ini close bullish ya, berarti kita dapat konfirmasi teman-teman, yaitu bullish daily close, yaitu yang pertama. Terus yang kedua kita dapat sentimen mengenai tarif ya, yang dimana ketika perang dagang terjadi harga emas naik. Itu adalah dasarnya teman-teman ya. Nah, jadi di hari Seninnya apa yang saya lakukan? Yang saya lakukan adalah bersiap-siap untuk entry buy. Kenapa? Karena daily biasnya saya sudah dapat ya. Daily biasnya itu saya dapati entry buy ini lebih besar probabilitas untuk untungnya ketimbang entry sell. Kenapa? Karena yang pertama daily candlenya close bullish teman-teman ya. Contoh kalau misalnya di sini, sebentar nih kita putar dulu ke belakang teman-teman ya. Kalau misalnya daily candlenya close merah seperti ini teman-teman, sebentar ya. Ini saya gambar dulu biar teman-teman kebayang ya. Jadi kalau misalnya close-nya merah kayak gini, maka besok kita akan sell ya. Maka saya tahu ya kapan kita buy, kapan kita sell itu berdasarkan daily bias. Apakah hari ini kita buy atau sell ya. Seperti ini teman-teman ya. Ketika bearish candlestick seperti ini, weeknya juga seperti ini ya kan. Artinya ini konfirmasi di daily bahwa ini harga sudah kemungkinan besar turun ya. Dan saya akan mencari sell ya untuk targeting kemana? Targeting saya biasanya ke sini ya. Nih. Nah, ya berarti ada sekitar 40 ke 80, sekitar 600 pips dropnya. Ya. Nah, ini daily bias teman-teman ya. Dan teman-teman bisa lihat juga kenapa saya nggak sell di hari Jumat. Ya, kenapa saya nggak sell di hari Jumat? Sedangkan kita sama-sama tahu bahwa di sini candlenya close bearish, teman-teman. Ya, perlu saya ingatkan sekali lagi, khusus untuk hari Jumat dan hari Senin, market XAU itu akan banyak manipulasi. Makanya kalau teman-teman lihat di eh, channel kita, teman-teman ya, di Bisa Trading Corner, itu hari Jumat tuh kita sedikit banget trading, malah kita nggak trading, teman-teman. Kenapa? Karena hari Jumat itu biasanya pergerakan market akan memanipulasi para trader retail ya, khususnya para trader retail yang tidak mengerti pergerakan harga secara fundamental dan juga tidak mengerti arah market secara garis besar teman-teman. Ya, walaupun kita lihat di sini harga ya dari candlesticknya ini bearish, tetapi saya tidak berani anti sell. Kenapa? Karena kalau kita lihat di 1 hour candlesticknya ya, 1 hour candlesticknya kita punya support ya yang sangat kuat teman-teman. Ini adalah area supportnya ya.
sekaligus area base. Jadi kalau misalnya kita mau sell, wajib harga di hari esoknya, di hari Jumatnya turun seperti ini. Baru kita bisa sell. Ya kenapa? Karena di XAUUSD ini breakout adalah konfirmasi mutlak menurut saya ya. Jadi di sini breakout teman-teman ya, di sini breakout teman-teman ya. Di mana lagi di sini breakout ya. Breakoutnya sudah valid ini ya. Harga breakoutnya sudah valid dan harga sekarang menyentuh area low-nya. Maka para trader rata-rata akan entry short atau entry sell itu di sini ya, di 4010 atau 4030. Kalau kita lihat pergerakan harganya di hari Jumat ya, tuh ya, banyak banget trader yang terjebak di pergerakan ini teman-teman ya. Seakan-akan harga sudah bearish ya, tetapi perlu diingati ya, perlu diperingati dan perlu kita antisipasi bahwa market sebenarnya di higher time frame itu masih bullish ya. Nih ya. Kita lihat aja nih flow-nya ya, di mana ini adalah area support teman-teman. Ya, jadi selagi area support ini tidak di break ya, maka potensi untuk bullish di XAU USD itu masih besar teman-teman ya, kecuali ini di break, target kita bisa ke sini ya, scalp ya atau sell scalp di sini. Seperti itu. Ya, target tetap bullish. Kenapa? Karena tarif dari Donald Trump teman-teman ya, sekaligus juga dovish tone dan terakhir itu juga ekspektasi pemotongan suku bunga ini masih menjaga harga emas ini masih bullish ya. Jadi pertanyaannya kembali lagi, apakah di hari Jumat itu saya sell atau tidak? Tidak, ya. Di hari Jumat saya tidak sell, teman-teman, ya, dan saya malah lebih menunggu kemarin itu harga untuk sweep lebih rendah, teman-teman, ke 3940 sebelum ya kita entry buy di sini sebenarnya. Tapi yang namanya plan yaitu tidak sesuai dan harga udah terlanjur naik terus-terusan, it's okay teman-teman. Dan saya pribadi ya tunggu di hari Senin ya. Dan kita bisa lihat teman-teman di bisa trading corner ya, di hari Seninnya kita ada entry buy ya di area 3 di area 4060 sebentar. Ya, kita ada area entry buy di 4063, 4060 ya. Ketika saya dapat informasi mengenai daily candlestick yang bullish ini, maka di hari esoknya ya, di next trading day-nya saya akan mencari potensi bullish. Kenapa? Karena saya dapat informasi mengenai eh, tarif ya dan juga eskalasi di perang dagang. Saya akan turunkan ke 1 hour ya. Nah, di 1 hour ini yang saya tandai itu apa? Yang saya tandai itu adalah breakout untuk buy, teman-teman. Berarti di sini. Ya, ini adalah area resistance. Selagi harga belum break ya atau belum melewati area ini, maka harga masih bisa turun. Yang perlu kita antisipasi apa? Yang perlu kita antisipasi adalah breakoutnya. Ya, kalau kita turunkan ke M30 pun, teman-teman, ya ini adalah M30 ya. Yang perlu kita antisipasi adalah breakoutnya. Jadi saya lebih sabar teman-teman nih. Banyak banget ya yang sell di sini tetapi ujung-ujungnya kena tap out atau kena stop loss teman-teman ya. Saya sabar, sabar, sabar sampai kalau nggak salah jam 12 teman-teman ya atau jam 1 siang ya. Harga sudah mulai breakout ya. Dan nah ini dia ya, ini adalah breakout pertama ya, berarti harga breakout dari area resistance-nya baru saya mau buy. Saya nggak akan berani buy di sini dan saya juga tidak akan berani buy di sini. Saya wajib menunggu yang namanya breakout. Ketika harga breakout teman-teman ya, yang saya cari itu adalah M5 ya, pullback ya seperti ini teman-teman. Jadi ketika breakout berarti saya tahu nih ini adalah area resistance ya. Maka target sell saya itu di sini. Nah, sorry, target buy saya itu di sini ya. Target buy saya itu di sini. Jadi ketika harga tap lagi area ini, maka saya akan entry buy. Nah, seperti ini ya. Jadi ketika masuk di sini, ya kita langsung entry buy, teman-teman. Ya, dan teman-teman bisa lihat harganya ya naik, 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 naik ya sampai hari ini, teman-teman. Sebentar ya. Ya. Jadi kita naik, naik terus harganya. Kita entry di 4060. Sebentar. Ya, kita entry di 4060, teman-teman. Ya, 4060. Ya, stop lossnya di sini dan take profitnya di 1000 pip ya. Dan ini signalnya sudah saya kirimkan di sini teman-teman ya. 4063, 4060, asal di 4057,5 dan di sini sudah naik hingga 1000 pips teman-teman ya, dan kita sudah call ya untuk aksi
entry buy-nya ya kita juga sudah berikan apakah di hari ini kita buy atau sell ya, dan sesuai dengan perkiraan kita dan sesuai dengan antisipasi kita teman-teman, harga emas akan all time high lagi dan on point ya, harga emas all time high lagi ke 4170 ya. Itu adalah cara saya untuk menentukan apakah hari ini buy atau sell dari daily candle. Saya biasa seperti itu. Daily candle saya konfirmasi nanti di trend ya, terus saya konfirmasi di resistance ataupun di support. Harga wajib breakout dulu ya. Harga wajib breakout seperti ini ya, seperti harga emas saat ini. Harga mengalami penurunan, open marketnya di break teman-teman ya, dan sekarang harga mengalami konsolidasi. Kalau saya pribadi ya sudah mendapatkan ya, misal contoh saya dapat buy kayak tadi deh. Kita dapat buy di 4090 misalnya ya. Harga naik. Ini saya akan hold break even teman-teman. Saya lebih menunggu closing candle di hari esok. Kenapa? Karena closing candle di hari esok itu akan menjadi indikasi teman-teman apakah di hari Kamis atau hari Jumat kita bakalan sell atau kita lanjut buy lagi. Ya ketika nanti saya dapati ya satu candle merah daily seperti ini. Oke, sorry, kita ubah. Satu candle merah daily seperti ini, nanti saya akan lihat lagi apakah ya candle merah ini bermakna teman-teman. Artinya adakah sentimen-sentimen yang menyebabkan de-escalation dari sentimen ya, itu yang pertama. Terus yang kedua, apakah US dollarnya menguat. Kalau misalnya hanya US dollar menguat, tidak ada deeskalasi dari sentimennya, ya maka saya akan lanjut buy ya. Potensi buy-nya itu di mana? Potensi buy-nya nanti saya akan cari di sini ya. Kalau misalnya merah, saya akan cari drop lagi ya, harga drop saya tunggu drop, saya entry buy di sini atau nanti entry buy di sini lagi ya. Saya punya beberapa plan teman-teman ya, yang kita sudah bahas sebelumnya untuk deep buying opportunity ya, dan kita juga sudah entry buy di sini ya. Targetnya tetap sama, bullish ya. Kenapa? Karena sentimen belum berubah, karena market masih berada pada tren bullish yang solid ya. Banyak banget trader ya yang mereka trading tidak bisa hold sampai 1000 pip, yang mereka tidak bisa hold sampai 300 500 pips karena mereka tidak tahu ini market mau kemana ya, yang hanya berpatokan kepada area resistance dan area support saja. Ya, cukup jelas ya teman-teman. Saya harap yang saya berikan ini bisa menjadi informasi untuk teman-teman juga, dan teman-teman bisa implementasikan ke trading style-nya di rumah. Ya, kalau misalnya bermanfaat, teman-teman boleh like, teman-teman boleh subscribe dan share ke teman-teman yang lain. Dan untuk teman-teman yang mau masuk ke Telegram kita, langsung aja klik link yang ada di deskripsi. Saya tunggu teman-teman di komunitas kita teman-teman ya. Banyak banget yang bertanya-tanya dan banyak banget juga yang mendapatkan hasilnya. So, sampai jumpa. Salam cuan. Peace.